Ya, jadi sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari laporan praktikum perubahan fasa. Perubahan fasa merupakan fenomena penting dalam dunia kimia dan fisika yang melibatkan transformasi zat dari suatu keadaan fisik ke keadaan fisik yang lain. Fenomena ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang sifat-sifat materi, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Praktikum ini didesain untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori dasar perubahan fasa. Teori kinetik partikel. Teori ini menjelaskan bahwa fase zat terkait dengan gerakan partikel-partikel menyusunnya. Pada suhu rendah, partikel memiliki energi kinetik yang rendah sehingga berada dalam keadaan padat. Pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik meningkat dan partikel dapat mengatasi gaya tarik-menarik antar mereka, sehingga zat berubah menjadi cair. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, partikel memiliki energi yang cukup untuk melebihi gaya tarik-menarik sehingga zat berada dalam keadaan gas. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Hukum kedua termodinamika berkaitan dengan arah perubahan fasa dan menyatakan bahwa sistem alam cenderung menuju keadaan dengan entropi yang lebih tinggi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan percobaan perubahan fase. Untuk alat-alat yang digunakan adalah pertama, di sini ada namanya refrigerant chamber yang di atas ini. Setelah itu ada mini chamber yang di bawah. Setelah itu ada power supply, ada VTT konsol, ada termometer besar dan termometer kecil. Setelah itu, untuk langkah pertama kita akan menimbang berat dari mini chamber dan refrigerant chamber saat kosong. Setelah itu kita ukur setelah refrigerant chamber diisi air dan mini chamber diisi air. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasang termometer besar ke dalam mini chamber dan termometer kecil ke dalam refrigerant chamber. Setelah itu kita cek suhunya di sini. Untuk yang atas adalah termometer kecil dan yang di bawah adalah termometer besar. Setelah itu kita catat suhunya. Lakukan rolop sebanyak 2 kali terhadap suhunya. Setelah itu kita akan memasang dengan mengelap terlebih dahulu para termometer ini. Nah, setelah itu kita akan memasangkan kabel-kabel DC supply kepada refrigerant ini. Setelah itu kita nyalakan power supply-nya. Nah, setelah itu kita akan pencet ini ke paling kanan. Di sini terlihat kita mencari voltage 12,1 dan ampernya 2,27. Setelah itu kita akan masukkan kedua termometer ini ke dalam wadah yang telah kita buat tadi sesuai dengan wadah masing-masing. Setelah itu kita akan menunggu selama 30 menit untuk menunggu hasilnya. Setelah menunggu 30 menit kita bisa melihat suhu yang ada di kedua termometer tersebut. Di atas terlihat ada 16,5 dan di bawah termometer besar ada 34,5. Setelah itu lakukan rolop 2 kali pada suhu tersebut. Sekian dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan percobaan perubahan fase. Untuk alat-alat yang digunakan adalah pertama, di sini ada namanya refrigerant chamber yang di atas ini. Setelah itu ada mini chamber yang di bawah. Setelah itu ada power supply, ada VTT konsol, ada termometer besar
dan termometer kecil. Setelah itu untuk langkah pertama kita akan menimbang berat dari mini chamber dan refrigerant chamber saat kosong. Setelah itu kita ukur setelah refrigerant chamber diisi air dan mini chamber diisi air. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasang termometer besar ke dalam mini chamber dan termometer kecil ke dalam refrigerant chamber. Setelah itu kita cek suhunya di sini. Untuk yang atas adalah termometer kecil dan yang di bawah adalah termometer besar. Setelah itu kita tetap suhunya. Lakukan alat sebanyak 2 kali terhadap suhunya. Setelah itu kita akan memasang dengan mengalap terlebih dahulu para termometer ini. Nah, setelah itu kita akan memasangkan kabel-kabel DC supply kepada refrigerant ini. Setelah itu kita nyalakan power supply-nya. Nah, setelah itu kita akan pencet ini ke paling kanan. Di sini terlihat kita mencari voltage 12,1 dan ampernya 2,27. Setelah itu kita akan masukkan kedua termometer ini ke dalam wadah yang telah kita buka tadi sesuai dengan wadah masing-masing. Setelah itu kita akan menunggu selama 30 menit untuk menunggu hasilnya. Setelah menunggu 30 menit kita bisa melihat suhu yang ada di kedua termometer tersebut. Di atas terlihat ada 16,5 dan di bawah termometer besar ada 34,0. Setelah itu lakukan ulang 2 kali pada suhu tersebut. Sekian dari kelompok Ya, jadi sini saya akan menjelaskan atau membahas hasil dari analisis data yang telah kami peroleh di dalam laporan praktikum perubahan fasa. Jadi di sini kami mendapatkan T1 dan T2-nya seperti gambar berikut. Yang dimana kita mencari delta N-nya dengan menggunakan rumus T1 dikurang T2 sehingga didapatlah hasil seperti berikut. Kemudian kita mencari delta Tn barnya yang dimana dari rata-rata dari delta Tn yang tadi. Kemudian kita mencari delta Tn dikurang delta Tn bar, dimana ini cukup kita kurangkan delta Tn dikurang delta Tn bar. Contohnya 17 kurang 17,075 sehingga dapatlah hasilnya min 0,075. Kemudian kita cari delta Tn dikurang delta Tn bar kuadrat. Ya, kita cukup mengkuadratkan saja dari delta Tn dikurang delta Tn bar tadi. Setelah itu kita juga jangan lupa untuk mencari T-nya. Nah, dimana T-nya itu kita dapatkan dari rata-rata dari delta Tn dikurang delta Tn bar kuadrat, sehingga didapatkan rata-ratanya 0,05. Kemudian untuk mencari delta T-nya ini merupakan delta Tn bar plus minus dengan T-nya, sehingga dapatlah 17,075 plus minus 0,05. Sekian. Jadi di sini untuk mencari ketelitiannya, di mana kita sudah mengetahui untuk mencari ketelitiannya. Di sini saya akan menggunakan delta Tn untuk mencari ketelitiannya, di mana kami mendapatkan ketelitiannya 99,71%. Sekian.